Hah? Tumbuhan pemakan hewan? Nah, sekarang mari kita belajar mengenal nama-nama hewan. Ini adalah kambing. Itu tuh yang lagi makan rumput, bukan yang berdiri itu. Kambing termasuk hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Oh, ini adalah singa. Dia termasuk hewan karnivora karena dia suka makan kambing. Dan ini adalah mamang. BTW, dia bukan termasuk jenis umbi-umbian. Sebagaimana kita pelajari di bangku sekolah, tumbuhan adalah produsen, yaitu makhluk yang bisa membuat makanannya sendiri. Wah, kalau itu sih, mamang juga bisa. Nah, uniknya sebab tumbuhan ini bisa memproduksi makanan untuk dirinya sendiri dan bisa pula memberi makan kambing-kambing yang kelaparan ini. Tapi ternyata ada juga tumbuhan yang bisa memakan daging. Waduh, rakus bener. Tercatat ada ratusan spesies tumbuhan di bumi ini yang sanggup memakan hewan lain. Hewan yang dimaksud itu seperti serangga-serangga dan hewan-hewan kecil ya. Gajah bukan termasuk hewan kecil, Mamang. Nah, pertanyaan yang kemudian terbesit di benak kambingku adalah Lalu, saat tumbuhan itu memakan serangga, bagaimana caranya dia mencernanya? Apakah dia juga punya sistem pencernaan seperti kambing? Apakah dia juga buang air? Bagaimana caranya dia menghabiskan makanannya itu? Ditelan apa di apa? Lu resek kalau lagi lapar. Diam dulu. Nah, daripada kambingku penasaran, mending langsung saja nih buka bukunya dan putar dulu intronya. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli mesa seres. Salah satu tumbuhan yang suka makan hewan adalah Venus flytrap. Venus flytrap memiliki nama ilmiah Dionaea muscipula. Bentuknya seperti capit yang ada gigi-giginya. Kalau dilihat bentuknya seperti mulut yang sedang minta makan. Venus flytrap berasal dari daerah kecil di Carolina Utara dan Selatan. Panjang tangkainya mencapai 20-30 cm dan daun capitnya berukuran 8-15 cm. Warnanya hijau, tapi di dalam daun capitnya berwarna merah. Untuk mendapatkan mangsa, tidak mungkin dia berlari mengejar mangsa. Karena dia itu tumbuhan, makanya untuk menarik minat serangga, dia menghasilkan nektar manis dan berbau sedap. Nah, itu tuh yang berwarna merah itu. Capitnya ini sangat sensitif pada sentuhan, juga dilengkapi dengan antena wifi kecil untuk mendeteksi pergerakan serangga. Jadi, kalau ada serangga mendekat, si Venus bisa tahu. Wah, ada mangsa nih. Terlihat jelas dari radar ini. Wah, ada gentong bagus. Nah, saat si lalat sudah berada di dalam, lalu ditangkap. Loh kok gelap? Si mangsa pun akan terperangkap oleh perangkap. Agar yang bersangkutan tidak bisa kabur, si Venus telah mengolesi mulutnya dengan getah merah yang dihasilkan oleh kelenjar. Sekarang apa? Apa yang harus kita lakukan? Ditelan bulat-bulat kah? Atau dikunyah dulu? Ya terserah lu. Nah, ngomong-ngomong masalah kecepatan, perangkap Venus flytrap ini dapat menutup dalam waktu 100 milisekund. Kalau dihitung-hitung, itu kecepatannya 4 kali lebih cepat dibandingkan kedipan mata manusia. Aduh, kedipan matamu. Saya juga sedikit merasa kagum sih dengan tumbuhan ini. Kita aja yang gesit, kadang susah tuh menangkap si lalat. Lah dia sekali tutup, lalat bisa terkunci. Dikit lagi nih, dikit lagi. Nggak jadi yang ini nggak enak. Sebenarnya serangga bukanlah makanan pokoknya. Memakan serangga hanyalah makanan sampingan doang bagi dia. Si Anu ini hanya memakan serangga bersayap sebanyak 5% dari total makanannya. Venus flytrap juga melakukan fotosintesis, sama seperti tumbuhan lainnya. Dan juga bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah. Jadi, apa alasan Anda memakan serangga kalau Anda bisa tumbuh seperti tumbuhan lainnya? Suka-suka gua dong. Gua makan juga lu. Ampun, Bang. Tidak puas dengan lalat, si Venus ini juga memakan makhluk lain seperti laba-laba, kupu-kupu, kucang-kucang, dan jangkrik-jangkrikan. Walaupun begitu, Anda tidak usah takut, sebab dia tidak makan orang kok. Nah, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu bagaimana caranya dia mencerna si hewan ini. Tenggorokannya itu di mana ya?
Setelah dilakukan penelitian di rumah Pak RT, ternyata cara si Venus makan ini tidak sama seperti cara kita makan. Dia makan dengan sangat lambat. Setidaknya diperlukan waktu sekitar seminggu untuk menghabiskan mangsanya itu. Beda dengan si Supri, ayam bakar seekor dia habisin semua. Kita fokus lagi ke Venus. Bukan Venus yang itu. Setelah si mangsa terperangkap dan tidak bisa bangkit lagi, Venus flytrap akan mengeluarkan enzim-enzim pencernaan. Enzim ini akan melarutkan bagian organ serangga di dalamnya menjadi butiran-butiran kecil. Setelah mangsanya larut, kemudian ada saluran yang akan menyedot cairan itu. Tapi bukan sedot WC ya. Saluran ini akan menyedot cairan itu sedikit demi sedikit sampai mangsanya habis. Tapi walaupun begitu, tidak semua bisa larut dalam perutnya. Kadang si Venus flytrap akan mengeluarkan sisa-sisa seperti kerangka dan dompet. Setelah itu, dia akan merasa lapar lagi. Peluangnya pun dibuka kembali. Jadi para serangga yang menonton video ini harap berhati-hati ya dengan tumbuhan ini. Krik krik, krik krik. Tapi di sisi lain, banyak orang yang memelihara tumbuhan ini karena dianggap unik dan bisa mengurangi lalat di rumah. Jadi, kalau rumah Anda banyak lalatnya, silahkan pelihara tumbuhan ini dan bersihkan juga rumahmu. Itu kuncinya. Walaupun jarang kita temukan di pasar malam, tapi tumbuhan ini bisa dibeli dengan harga 250 sampai 300 ribuan untuk ukuran 6 cm. Tentu bagi Anda pecinta tanaman tidak boleh ketinggalan dong. Tapi sayangnya, cara merawat tumbuhan ini susah-susah gampang. Tapi lebih banyak susahnya sih. Susahnya bagaimana? Ya, susahnya karena dia hidup di tanah yang berlumut dan lembab. Dia itu tidak bisa tumbuh di gurun pasir. Untuk menyiraminya pun kita butuh air yang memiliki mineral rendah. Seperti air hujan dari langit, air AC, air botol kemasan yang rendah mineral, dan air mata. Asal jangan ambil air dari WC. Wah, itu banyak tuh air. Dia suka pada tanah yang basah, tapi tidak menggenang. Dia suka pada tanah lembab, tapi juga dia sangat butuh sinar matahari. Kita jadi dilema. Dijemur tanahnya kering, tidak dijemur tumbuhannya yang nggak suka. Dah lah, mending ternak lele. Nah, pemirsa yang senang makan lele, itulah tadi video tutorial cara membudidayakan lele. Semoga video ini bisa memotivasi kalian kan untuk beternak lele. Terima kasih telah menonton dan selamat makan. Waduh, ini hujan ribut amat sih. Aduh, di sini gelap sekali. Wah, ada gentong bagus.